Alhamdulillah, syukurillah, wala ni'matillah, la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sehat semua? Masih semangat? Halo? Hai. Untuk sesi ini, materi ini, akan bagian jelaskan kaitan dengan disk profil dan dimensi project. Ya. Jadi P5 pada kesempatan hari ini atau P5 kelas 7 yang kedua ini adalah temanya apa? Temanya apa? Temanya apa? Bangunlah jiwa dan raganya. Ya. Topiknya apa? Topiknya adalah cegah perundungan melalui poster dan peraturan baris berbaris. Ya, tadi di materi pertama sudah disampaikan kaitan dengan materi pengertian bullying, ya kan? Bullying itu atau perundungan. Jadi menjadikan sesuatu yang menjadikan orang lain nggak nyaman, nggak seneng, ya, itu termasuk bullying. Ya, baik ikut ledekan, ataupun pukulan, ataupun tendangan, ya, ataupun yang lain yang menjadikan orang lain nggak seneng terhadap kita, dan apabila kita diperlakukan seperti itu juga nggak seneng, ya, maka jangan dilakukan, ya, maka jangan dilakukan. Oke, untuk profil dimensi, ya, project yang kedua ini, jadi temanya itu tadi ya, bangunlah jiwa dan raganya. Topiknya adalah cegah perundungan melalui poster dan peraturan baris berbaris. Ya, ini untuk alokasi waktu 16 jam pelajaran, ya, atau 2 hari. Ya, untuk proyek bullying kelas 7 tahun ini memang lebih padat dibandingkan yang kakak kelas kalian kemarin. Kalau kakak kelas kalian kemarin itu madrasah membuatnya 3 hari. Ya, tapi untuk ini kelas 7 ini cuma 2 hari. Nah, alasannya apa, Pak? Karena alasannya untuk kelas 7 ini waktunya itu sangat sedikit. Ya, sangat sedikit karena bentrok nanti juga P5 kelas 8 lagi kaitan dengan demokrasi dan juga mepet dengan persiapan pelaksanaan penilaian akhir semester. Ya, sehingga waktu yang 2 hari ini insya Allah tidak mengurangi materi yang 3 hari. Ya, tapi tetap sama, tujuannya juga sama, kemudian hal-hal yang disampaikan kepada kalian juga sama. Target project ini memang untuk bullying ini ditujukan kepada kelas 7. Ya, kelas 7. Kenapa kelas 7? Karena kalian masih di awal ini, ya, atau tingkatan paling dasar di MTS Putra Sunia Selo ini, diharapkan kelas 7 ini kalian sudah bisa beradaptasi, ya, karena kalian masih rentang sekali, masih sensitif sekali, dan mudah melakukan hal-hal sing asline kalian menganggap iku sepele, bermain, dolanan, tetapi ujung-ujungnya nanti dadine
tenanan. Nah, sehingga ini sangat perlu, sangat penting ya, disampaikan kepada kalian kelas 7 kaitan dengan proyek masalah perundungan. Dan hal ini juga secara nggak langsung ya, kita temui hampir setiap hari, entah itu bullying yang permasalahan sepele, ngeledek orang tuane, memanggil dengan nama orang tuanya dan lain sebagainya, dan itu masih terjadi pada setiap hari. Dan lebih-lebih ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kurang baik, itu juga masih sering kalian keluarkan, sehingga itu menjadikan halo. Ya. Nah, tujuan dari pelaksanaan proyek kali ini, dengarkan, harapannya setelah pelaksanaan P5 ini diharapkan di antara kalian sinten Mbak. Dengarkan, saya panggil, yang saya panggil nanti langsung turun ke bawah, nggih. Ini ada info dari kesiswaan OSIM yang belum foto, nggih. 7A Theo Budi Putro. Langsung ke bawah. Di kelas tahfidz. Ke bawah di kelas tahfidz ya. Kemudian 7B M Faiz Mahful, M Gofurur, Rifano Arka Adi. Kemudian 7C Bagas Fadlu, Damar Bagus, Muzaki, Ngodrono, Fian Rega. 7D Zakaria Syekh. 7E Zoga Zainul. 7F Ahmad Ibrahim. 7G Ilham Kurnia, M Zainal Abidin, Febriawan Revano, M Bahrul Ulum. Ya. Silakan langsung ke bawah untuk difoto. Setelah foto langsung kembali lagi ke aula. Oke. Oke, kita langsung masuk pada dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, dimensinya langsung, Pak. Jadi untuk P5 kali ini, dengarkan, ini ada 4 dimensi. Ya. Ada 4 dimensi. Yang atasnya saja, Pak. Nah, jadi ada 4 dimensi atau penilaian atau capaian yang ingin dicapai pada profil pelajar Pancasila tahap kedua ini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, mandiri. Dan yang keempat, kreatif. Ya. Jadi ini sasaran penilaian proyek atau P5 pada kali ini. Ya. Dan kalian selama 2 hari ini ya, nanti akan dinilai kaitan dengan 4 dimensi ini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu elemennya adalah akhlak terhadap sesama. Ya, sehingga kalian akan dipantau selama proyek ini dan nanti tujuan kedepannya supaya kalian memiliki akhlak yang baik terhadap manusia. Entah itu kepada bapak ibu guru, entah itu kepada sesama teman, ataupun kepada orang tua, ataupun kepada
orang yang lebih kecil dibandingkan kalian. Ya, jadi itu. Tujuannya apa? Supaya membangun kepekaan kalian terhadap orang lain. Tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, tidak mudah untuk melecehkan orang lain, tidak mudah untuk melukai orang lain. Intinya, nak ketika kalian iku ora seneng diperlakukan seperti itu, berarti jangan sekali-kali kalian melakukan semacam itu. Nah, kalian ora gelem dijiwit, ya ojo jiwit. Nah, ora gelem dijotos, ojo jotos. Dan dimensi ini, dimensi ini adalah untuk menumbuhkan kepekaan terhadap teman. Ketika teman kalian itu mengalami kesusahan, mengalami sesuatu hal yang susah dalam pembelajaran misalnya, ataupun dalam misalnya hari ini nang pondok nggak bawa sangu, ya ngeleh, sedangkan kamu punya sangu jajan dikasih, ya. Jadi itu sehingga ada empati, ya, merasakan ketika ada teman yang susah itu kamu tanpa disuruh siap membantu. Ya, harapannya apa? Ketika suatu saat nanti kamu akan mengalami kesusahan, pasti nanti orang lain juga akan membantu kalian. Nah, ini pada dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sehingga dalam proses ini nanti Bapak Ibu guru pendamping kalian akan memantau, menilai kalian kaitan dengan kepekaan terhadap sesama manusia atau teman kalian. Ya. Kemudian yang kedua, gotong royong. Gotong royong di sini, dimensi gotong royong di sini, elemennya yang diambil adalah kerjasama. Ini nanti untuk elemen dimensi gotong royong, elemen kerjasama ini nanti kalian akan dinilai ketika kalian melaksanakan peraturan baris berbaris. Jadi akan dilihat kekompakannya, ya, kesemangatannya, ya, dalam proses baris berbaris. Jadi sing kompak, rapi, disiplin, ya, untuk menunjukkan kerjasama tim yang baik, ya, maka ini nanti masuk pada dimensi gotong royong. Kemudian yang ketiga adalah dimensi mandiri. Halo. Nah, dimensi mandiri. Dimensi mandiri ini adalah regulasi emosi. Maksudnya apa? Untuk dimensi mandiri ini diharapkan nanti kalian bisa mengelola emosi, mengendalikan emosi. Halo. Dimensi mandiri apa tadi? Dimensi mandiri apa tadi? Mengelola emosi. Ya. Jadi tidak boleh menuruti emosi. Wah. Ketika kalian mau meluapkan emosi, harus dipikir dampak dan akibatnya. Ya, terus kalian kuat, harus mudah, ringan tangan, memukul teman. Ya, tapi emosi itu harus kalian tekan. Ya. Jangan sampai kalian luapkan, tapi dipikir ketika saya nanti misalnya ingin jotos, mukul teman, ya, kira-kira resikonya apa? Nah, misalnya semacam itu. Atau ketika saya misalnya menyebut orang lain dengan sebutan orang tua,
kira-kira ini nanti efeknya apa. Ya. Itu harus bisa kalian kendalikan emosi. Jadi jangan terlalu menuruti emosi. Nah, untuk mandiri ini, untuk dimensi yang ketiga ini, aktivitas yang terkait itu nanti pada hasil asesmen sumatif. Ya. Jadi untuk menilai dimensi mandiri ini, nanti setelah hari ini, yang terakhir setelah materi, kalian akan mengerjakan lembar kerja siswa atau asesmen sumatif, yang itu rangkuman dari semua materi awal sampai akhir hari ini. Sehingga dari hasil kalian mengerjakan asesmen sumatif itulah nanti masuk pada nilai atau capaian dimensi mandiri. Kemudian yang terakhir, dimensi kreatif. Ya. Jadi dimensi kreatif ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan kreativitas kalian, hasil karya kalian. Jadi ide-ide kalian itu dituangkan dalam sebuah karya. Nah, karya di sini nanti apa karyanya? Karyanya apa? Membuat poster, ya. Membuat poster. Sudah dibagi kelompok masing-masing kelas? Sudah mempersiapkan alat dan bahannya? Ya. Jadi bahan yang digunakan pembuatan poster adalah kanvas ukuran A3 dan cat air. Nanti cara membuat poster yang baik nanti akan dijelaskan pada materi terakhir. Nanti ada materi cara membuat poster yang baik bagaimana. Dan nanti diperhatikan dengan seksama, itu nanti kemudian kira-kira kalian masing-masing kelompok punya imajinasi apa? Ya, dalam pembuatan poster itu nanti disepakati, kemudian kamu tuangkan dalam kanvas. Ya, sebelum dicat, digambar dulu, tulis dulu dengan pensil, baru nanti diwarnai. Ya, jadikan nanti karya yang bagus sehingga nanti karya kalian dipajang di kelas ataupun di lingkungan madrasah itu sebagai nanti kampanye kalian dalam menanggulangi permasalahan perundungan yang ada di madrasah. Sehingga masing-masing kelompok berusaha sebaik mungkin dalam pembuatan poster. Ya. Jadi ini ada empat dimensi yang perlu kalian camkan dan perlu kalian pahami, karena nanti nilai kalian itu juga terkait pada 4 dimensi ini. Oke, kemudian lanjut Pak, yang terakhir aktivitas proyek. Untuk aktivitas proyek kali ini, ya, aktivitas proyek Bangunlah Jiwa dan Raganya, ini ada 4 tahap, yaitu tahap pengenalan, tahap kontekstual, tahap aksi, dan tahap refleksi. Nah, sebetulnya Pak Kin ini adalah tahap pengenalan. Ya, yaitu mengenalkan kaitan dengan deskripsi proyek, tujuan proyek diadakan, kemudian dimensi, ya, elemen dan sub-elemen, ini merupakan tahap pengenalan. Sebetulnya yang tadi disampaikan oleh Bu Wulan itu sudah masuk tahap kontekstual, cuma tadi ada perubahan jadwal sedikit. Ya, jadi ada 4 tahap, dalam 4 tahap itu ada 7 aktivitas yang akan nanti kalian laksanakan. Ya, jadi yang pertama
aktivitas yang pertama yaitu kaitan dengan ini deskripsi, ya, tujuan proyek. Jadi tujuan proyek tadi adalah untuk meminimalisir, mengurangi permasalahan, persoalan, masalah bullying atau perundungan yang terjadi di madrasah kita ini khususnya kelas 7. Nah, kemudian tahap kontekstual itu ada materi kaitan dengan pengertian bullying tadi, apa saja yang termasuk bullying dan mengapa saling membuli. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Wulan atau Ibu BK. Kemudian nanti setelah ini, ya, setelah ini yang akan disampaikan oleh Polsek Tawangharjo itu nanti kaitan dengan materi dampak bullying. Jadi dampaknya apa? Ya, ketika terjadi bullying, kemudian upaya pencegahan bullying dan sanksi perundangan perlindungan anak. Halo, dungo kesik. Nah, jadi ketika kalian membuli, itu sebetulnya kalian telah melanggar aturan-aturan yang tertuang dalam undang-undang. Jadi kalau misalnya dipasalkan itu masuk pasal, ya, sehingga ngati-ngati kalian, ya. Dan dendanya juga nggak ringan. Nah itu nanti akan disampaikan oleh dari Kapolsek Tawangharjo. Kemudian nanti setelah itu cara membuat poster yang baik, ya, cara membuat poster yang baik nanti akan disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru yang mengajar bahasa Indonesia, nanti disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Supangkat kaitan dengan cara membuat poster yang baik. Kemudian setelah cara membuat poster yang baik, kemudian nanti ada asesmen sumatif. Ya, kalian kerjakan. Kalau nanti waktunya nggak cukup dalam mengerjakan itu, nanti bisa sebagai tugas dikerjakan di rumah atau di pondok, besok dikumpulkan kepada pembimbing atau pendamping kelas masing-masing. Ya. Kemudian untuk tahap aksinya, yaitu mulai besok, hari kedua, ya, itu membangun raga melalui peraturan baris berbaris atau PBB. Ya, nanti yang akan didampingi oleh langsung dari Korwamil Kecamatan Tawangharjo, ya, sehingga diusahakan nanti besok diikuti semuanya. Kemudian setelah itu, ya, setelah PBB dari lapangan Sagi, kemudian nanti kalian kembali ke madrasah, ya, untuk melakukan aksi yang kedua, yaitu berkarya melalui poster. Ya, berkarya melalui poster sehingga bahan dan alatnya nanti dipersiapkan, ya, sehingga besok sudah siap. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap refleksi. Okay. Tahap refleksi seperti halnya kemarin, ya, sudah ada lembar kerja. Monggo. Untuk tahapan terakhir yaitu refleksi. Ya, untuk refleksi nanti kalian tinggal menjawab, ya, dari pertanyaan yang sudah disiapkan panitia, dari pengalaman atau manfaat ibroh yang kalian dapat selama pelaksanaan kegiatan P5 yang kedua ini, nanti tuangkan dalam LKPD tersebut. Ya, jadi ini kaitan dengan deskripsi profil, kaitan dengan proyek penguatan Pancasila. Anak-anakku yang kami hormati, alhamdulillah beliau dari Polsek Tawangharjo sampun rawuh, ya, sudah rawuh. Mohon nanti tidak ada yang berbicara sendiri-sendiri, tidak ada yang tidur-tiduran, didengarkan dengan seksama, okay, didengarkan dengan seksama, dan jika
perlu dicatat ya, jika perlu dicatat di buku tulis kalian semuanya, sebab dari materi yang disampaikan narasumber pada hari ini nanti ada soal-soal yang perlu kalian jawab. Ya, kompak ya, setuju untuk bisa anteng, tertib, insyaallah. Niki langsung. Oke. Anak-anakku yang kami cintai dan para bapak yang sudah ditugaskan untuk mengisi materi P5 kaitan dengan bangunlah jiwa dan raganya dari Polsek Tawangharjo. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kerawuhan panjenengan semuanya di sini. Mudah-mudahan apa yang nanti panjenengan sampaikan kepada putra-putra atau siswa-siswa MTS Putra ini nanti bisa mengena dan dampaknya ke depan mudah-mudahan permasalahan bullying itu semakin berkurang, lebih-lebih harapannya tidak ada. Itu. Dan ini merupakan pembelajaran yang sangat baik dan ini sudah kita agendakan insya Allah tiap tahun, tiap tahun dan tahun kemarin alhamdulillah juga dirawuhi oleh Ibu Kapolsek dan alhamdulillah hari ini juga panjenengan saged rawuh di sini dan anak-anakku semua tolong didengarkan yang baik. Untuk selanjutnya waktu secukupnya kami persilahkan dari Bapak-Bapak Kapolsek.